Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Kita ketemu lagi saudara-saudari mahasiswa peminatan PKIP semester 6. Pada kesempatan ini kita membahas materi praktek promosi kesehatan di institusi. Ya. Kita sudah 2 kali pertemuan materi, 1 kali evaluasi dari hasil tugas-tugas saudara, dan sekarang pertemuan keempat adalah pertemuan daring keempat. Pada hari ini adalah untuk membahas materi yang akan disampaikan, yaitu praktek atau metode ceramah. Praktek atau promosi di institusi dengan metode ceramah. Ceramah adalah salah satu metode promosi kesehatan yang paling mudah dilaksanakan bagi mereka yang sudah biasa dan terampil berbicara di depan forum khalayak ramai. Tentunya dalam promosi kesehatan, dalam metode ceramah perlu juga persiapan. Tanpa persiapan maka ceramah kita akan tentunya tidak fokus dan akan berantakan. Walaupun mungkin kita bisa memberi ceramah, tapi mungkin isi yang penting tidak akan tersampaikan. Pertama, 1, persiapan. Materi ceramah harus sudah disiapkan, minimal dibaca oleh petugas ceramah untuk menyampaikan itu Jadi 1 hari sebelumnya minimal sudah dibaca oleh fasilitator atau petugas ceramah. Kedua, bila ceramah menggunakan tim, tentunya kesiapan fasilitator, narasumber, dan tim lainnya. Kedua, kesiapan waktu dan tempat promosi. Tempatnya di mana? Di gedung, di tanah lapang, di rumah RT, di rumah RW, atau di balai desa. Tentu perlu persiapan. B, kesiapan alat bantu yang akan digunakan. Jadi ceramah tanpa alat bantu tidak akan fokus dan tidak akan menghasilkan atau berdaya guna dan berhasil guna karena serasa tidak menarik. Di situ kita alat bantunya seperti laptop, LCD mungkin yang digunakan untuk memancarkan gambar, untuk menyamakan persepsi, gambar-gambar yang akan tentunya sangat menarik bagi audien yang mendengarkannya. Kemudian leaflet dan yang lain-lainnya seperti sound system. Jika jumlahnya besar, melebihi 50 orang, melebihi 30 orang, melebihi 100 orang, tentunya digunakan sound system, karena pasti yang di belakang tidak akan mendengar apa yang diucapkan narasumber atau fasilitator. Ini sangat penting. Jadi alat-alat juga membantu dalam menunjang persiapan pelaksanaan promosi kesehatan. Kemudian kesiapan khalayak atau audien atau pendengar. Apakah sudah diinformasikan acara ini kepada institusi minimal 7 hari sebelumnya, karena untuk mengumpulkan khalayak ramai tidaklah gampang. Mereka juga sibuk dengan pekerjaannya, mereka sibuk dengan tugas-tugasnya, sehingga diperlukan waktu H-7 agar mereka bisa meluangkan waktu untuk hadir pada acara ceramah atau promosi kesehatan. Apakah institusi bersedia? Jadi tentunya tim menyuratin institusi apakah bersedia menerima tim, tentunya dengan kegiatan tadi ceramah. Apakah 1 jam, apakah 2 jam, dan lain sebagainya. Tentu kesepakatan antara tim dan institusi yang akan diberikan ceramah. Kemudian pertanyaan lagi, kesiapan khalayak, apakah institusi mempunyai gedung atau ruangan? Tentu gedung atau ruangan yang memadai, sesuai dengan kapasitas yang akan diundang. Apakah 30 orang, apakah 20 orang, apakah 50 orang, apakah 100 orang.
Kemudian apakah sarana prasarana lengkap, ya, ada sound system, meja kursi dan lain sebagainya, karena ini penting untuk kenyamanan pendengar, ya. Tanpa pendengar merasa nyaman duduk, maka biasanya ceramah akan sia-sia karena dia fokus dengan kesibukannya untuk menenangkan dirinya sendiri. Kemudian tentunya listrik dan lain sebagainya, karena itu menyangkut untuk alat-alat bantunya harus menggunakan listrik. Tanpa menggunakan listrik tidak mungkin bisa dilaksanakan, ya. Kemudian berapa biaya sewa? Kalau itu sewa menyewa, ditanyakan langsung dalam 1 jam, 2 jam, atau 2 jam, 3 jam penggunaannya berapa harga sewanya. Kemudian tentu secara observasi kita melihat apakah gedung itu bersih dan lain sebagainya, tidak bau dan lain sebagainya, ya. Kelengkapan AC dan lain sebagainya, karena untuk kenyamanan para pendengar harus, ya, udaranya nyaman, duduknya nyaman, dan tidak panas dan tidak dingin. Tidak panas artinya dingin. Kemudian siapa penanggung jawab penyebaran undangan? Tentunya apakah institusi atau apakah tim atau ada lain-lainnya, karena kita diminta oleh yang bersangkutan untuk memberikan ceramah dan lain sebagainya. Apakah acara tidak mengganggu waktunya? Nah, ini penting, paling penting, ya, harus disesuaikan dengan kesiapan audien atau halayak. Jika petani misalnya di desa, maka karena paginya bekerja, maka sebaiknya malam hari atau sore hari. Kalau dia, ya, nelayan, karena malam hari dia bekerja mengambil ikan di laut, maka sebaiknya siang hari atau pagi hari sudah pulang dari menangkap ikan. Kalau pekerja banyaknya PNS, maka sebaiknya adalah sore hari, karena siang hari mereka baru pulang dari pekerjaannya. Kemudian siapa penanggung jawab acara? Hal ini penting karena dalam acara memberikan ceramah, penanggung jawablah yang akan memutuskan apakah siap di tempat ini, apakah di tempat lain, dan lain sebagainya. Ketiga, kesiapan tim dalam di institusi, ya. Tim berkoordinasi, jadi sebelum melaksanakan ceramah harusnya tim sudah berkoordinasi dengan institusi yang akan, atau tempatnya, atau dia akan menyelenggarakan, minimal H-1 untuk melihat kesiapan pelaksanaan, ya. Tentunya waktunya apakah berubah dari jam 8 menjadi jam 9, jam 8 menjadi jam 10. Kemudian sarana prasarana yang tersedia apakah sudah lengkap atau kurang, sehingga tim akan melengkapi dengan membawa alat-alat yang diperlukan untuk institusi tersebut. Kemudian informasi dan lain sebagainya, apakah informasi sudah disampaikan kepada halayak pendengar atau belum, karena ini penting. Kalau tidak disampaikan kepada halayak pendengar, maka kita pada hari H, ya, hasilnya tidak ada pendengar atau nihil, atau 1, 2, 3 orang saja. Kemudian ketiga, siapa penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di institusi dan tim. Jadi penanggung jawab setiap institusi mesti diketahui, dan tim siapa penanggung jawabnya, sehingga kedua orang inilah yang berkoordinasi, bernegosiasi dan lain sebagainya, sehingga pelaksanaan ceramah dapat dilaksanakan. Kemudian berapa biaya sewa gedung? Hal ini harus dikemukakan karena sesuai nanti dengan anggaran tim, apakah cukup, apakah tidak, dan lain sebagainya, ya. Kemudian siapa penanggung jawab konsumsi, siapa menjaga kebersihan dan lain sebagainya, harusnya ini dikoordinator dari kedua belah pihak. Jika tim yang bertanggung jawab, maka hal ini, ya, memudahkan bagi institusi, ya. Jika keduanya harus saling sharing, ya,
berapa sharing. Kemudian siapa yang hadir atau membuka menutup acara ini penting, karena ya kalau acara formal biasanya pembukaannya siapa, oleh siapa, bisa saja oleh oleh dekan, oleh rektor, atau oleh kepala institusi. Nah, itu yang perlu diperhitungkan ya. Apakah acara ini resmi atau tidak resmi ya? Artinya acara resmi dengan mengundang kepala-kepala atau institusi dari luar ya. Namanya resmi karena dilihat, atau tidak resmi intern institusi tersebut dengan pembicara ya. Kemudian siapa pembawa acara serta susunan acara, sehingga tentunya berbeda antara susunan acara resmi dan susunan acara tidak resmi ya. Resmi sebaiknya ya pembawa acara yang sudah piawai sehingga suasana lebih hidup. Yang tidak resmi mungkin bisa saja membawa pembawa acara yang piawai ataupun yang sudah terbiasa melakukan di tempat tersebut. Kemudian 4, pelaksanaan. Tim sudah hadir minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Tentunya pakaian rapi dan sopan, menggunakan jaket alma mater jika acara itu adalah kegiatan resmi dari fakultas ya. Jadi seperti PBL, seperti KKU dan lain sebagainya, itu acara resmi dari universitas dan fakultas ya, harus diwajibkan menggunakan pakaian rapi bersih, menggunakan sepatu dan memakai jaket alma mater. Kemudian dicek peralatan sebelum acara dimulai. Cek keadaan meja kursi untuk penceramah dan pendengar, cek susunan acara, dan tentu terakhir cek kapan konsumsi dibutuhkan. Keempat, pelaksanaan ceramah. Ya, jadi fasilitator atau narasumber mengucapkan salam sesuai dengan agama masing-masing, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera ya, misalnya bagi yang beragama lain. Dan tentunya ada ucapan-ucapan yang bisa dibawa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih pada panitia, pendengar ya yang sudah hadir pada acara ceramah ini ya. Kemudian fasilitator harus berdiri dan berjalan mendekat para pendengar. Jadi untuk hidupnya suasana, fasilitator harus mendekat kepada audien atau pendengar sehingga audien merasa diperhatikan ya, merasa tertarik dan lain sebagainya. Kemudian tentunya fasilitator ya mempunyai suara lantang dan jelas ya. Jadi suara lantang bukan teriak, berarti suaranya betul ya, lantang baik dan tegas dan jelas ya. Sekali-sekali ada gurauan ya, untuk menyemangati pendengar ya, sehingga tidak kaku suasana dalam ceramah, tidak terkaku ya, lebih ke fleksibel tapi serius. Kemudian pergunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti oleh audien. Jadi jangan pergunakan bahasa-bahasa keren tapi audien tidak bisa mendengarnya atau tidak mengerti bahasa yang kita ucapkan. Dipersilahkan bicara, dipersilahkan bertanya jika tidak mengerti. Jadi pada kesempatan walaupun narasumber berbicara ya, mungkin bisa dipotong dengan cara sopan, ditanyakan karena untuk agar suasana lebih hidup lagi. Kemudian fasilitator harus dapat menyampaikan intisari dari ceramah ya. Biasanya setelah terakhir ya, fasilitator dapat menyampaikan inti ya dari ceramah ya, walaupun sedikit ya, mungkin 3 menit 4 menit ya. Kemudian kelima, dalam pelaksanaan fasilitator harus pandai mengatur waktu ya. Ini penting. Biasanya pada seminar dan lain sebagainya ya, itu narasumbernya lebih dari satu sehingga fasilitator
harus satu narasumber harus pandai mengatur waktu, ya, kunci dari ceramah tersebut, sehingga fasilitator lain dapat mempunyai kesempatan yang sama, misalnya setengah jam, 15 menit, 1 jam, dan lain sebagainya, sehingga biasanya waktu hanya 2 jam dibagi 4 fasilitator, maka biasanya intisari dari hal tersebut yang diungkapkan, ya, memberi kesempatan kepada fasilitator lain juga menyampaikan pesan-pesan pada ceramah tersebut. Beri waktu diskusi untuk memberi kesempatan pada pendengar yang bertanya, biasanya di akhir sesi. Jika narasumbernya lebih dari satu, diberi kesempatan waktunya hanya terbatas, sehingga tidak semua hal-hal yang prinsip bisa ditanyakan. Kemudian ucapan terima kasih baik pertanyaan tersebut, ya. Jadi terima kasih saudara telah menyampaikan, ya, pertanyaan yang baik. Terima kasih pertanyaan yang baik bagi saudara, untuk teman-teman lainnya tentunya, dan lain-lainnya, ya. Jadi ucapan terima kasih bermanfaat untuk memotivasi penanya, memotivasi pendengar lainnya agar mau bertanya pada narasumber atau fasilitator. Kemudian proses, kita lihat proses ceramah yang gagal karena banyak faktor, ya. Di sini fasilitator menjelaskan si ahli, audien mendengar, ya. Ada yang ali, ada yang alo, ada yang lia, ada yang lai. Karena tadi fasilitator tidak menggunakan alat bantu yang dapat merekam atau melihatkan bahwa ali itu siapa, ya. Nah, sehingga persepsi dari setiap audien itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Nah, ini sangat penting untuk halayak ramai, sebaiknya dipergunakan alat bantu. Alat bantu maksudnya apa? Untuk menyamakan persepsi bagi mereka yang belum pernah melihat, ya, merasakan, dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti pada saat ini, ya, dengan adanya COVID-19, belum tentu semua orang mengerti apa dimaksud distancing, ya. Apa dimaksud dengan penularan COVID-19? Masih simpang siur. Tapi dengan alat bantu berupa, ya, lipet, bisa saja berupa LCD atau gambar hidup, sehingga jelas, ya, dapat dilihat oleh audien. Ya, audien dapat melihat proses bagaimana melakukan distancing, bagaimana menggunakan masker dan lain sebagainya dengan baik dan benar, ya. Kita lihat di sini proses ceramah yang berhasil, sumber pesan dibantu alat media atau alat bantu, ada fasilitator, ya, fasilitator dengan membantu alat bantu, dan sumber pesan narasumber, ya, fasilitator dan mediator, ya, di sini, ya. Ada dia menyebut ahli, maka, ya, semuanya akan mengerti siapa ahli tersebut. Bukan kebalikan tadi, karena gagal ada yang sebut ahli, ada yang bilang lia, dan ada yang bilang ila, dan lain sebagainya. Nah, jadi persepsi ini penting dalam proses ceramah, ya, untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pengetahuan dari audien atau pendengar. Nah, tentunya tadi banyak hal yang mempengaruhi tentunya persepsi dari pendengar itu sendiri. Tapi dengan alat bantu, sedikit banyak mereka mempunyai gambaran yang benar terhadap sesuatu objek, ya, tidak simpang ke kiri ke kanan, karena secara visual dapat dilihat, ya, secara pengetahuan dapat dibaca, dan lain.
Saya rasa cukup sekian dulu ya materi dari praktek ceramah ini. Semoga bermanfaat bagi saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.